Ada satu kelelahan yang tak tampak di wajah, tapi terasa dalam jiwa. Kelelahan karena terus berlari tanpa arah, mengejar sesuatu yang tak pernah bisa kau genggam sepenuhnya. Dunia. Kita mengejarnya siang dan malam. Berharap ia memberi ketenangan padahal yang diberinya hanyalah haus yang tak pernah usai. Dunia seperti bayangan, semakin kau kejar semakin ia menjauh. Tapi begitu kau berhenti ia justru mendekat. Lihatlah sekelilingmu. Betapa banyak manusia kehilangan waktu berharganya hanya karena ingin terlihat berhasil di mata dunia. Padahal dunia tidak pernah peduli seberapa keras kamu berlari. Ia hanya tunduk pada mereka yang tidak tunduk padanya. Dunia lebih suka kepada orang yang menjadikan Allah pusat hidupnya, bukan dirinya sendiri. Berhenti mengejar dunia bukan berarti berhenti bekerja, bermimpi, atau berusaha. Tidak. Itu berarti mengubah arah kejaranmu dari dunia menuju Allah. Karena ketika Allah menjadi tujuan, dunia akan datang dengan sendirinya. Sebagai pelayan, bukan tuan. Rasulullah bersabda, barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya di hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betapa indah logika langit ini. Semakin engkau sibuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah, semakin Allah perindah urusan duniamu. Tapi ketika engkau sibuk memperindah duniamu dan melupakan Allah, maka Allah biarkan engkau sibuk, lelah dan gelisah tanpa ujung. Kita sering merasa harus berjuang sendiri, padahal kita sedang berlari di jalur yang salah. Mungkin yang perlu kita lakukan bukan menambah langkah, tapi berhenti sejenak, menata niat, menanyakan arah. Untuk siapa sebenarnya kita berlari selama ini? Karena di ujung semua kejaran dunia, hanya satu yang benar-benar abadi, Allah. Dan siapapun yang berlari menujunya, tak akan kehilangan apapun. Bahkan ketika dunia menjauh. Sebaliknya, dunia justru akan datang mengejarnya. Bukan karena ia memintanya, tapi karena Allah yang memerintahkannya. Mengapa dunia tak pernah cukup? Ada satu rahasia besar yang sering kita lupakan. Dunia tidak pernah diciptakan untuk memuaskanmu. Ia hanya diciptakan untuk mengujimu. Karena itu, seberapa banyak pun kamu memiliki harta, jabatan, atau pengakuan, tetap saja ada ruang kosong dalam hati yang tidak bisa diisi oleh apapun. Kecuali dengan iman kepada Allah. Manusia sering salah sangka. Ia mengira kebahagiaan terletak pada angka di rekening, pada jumlah pengikut, atau pada pujian manusia. Maka ia mengejar dunia dengan napas tersengal, berharap di ujungnya ada rasa tenang. Tapi semakin dikejar, dunia justru berlari lebih kencang. Semakin digenggam, ia semakin licin. Dunia tidak dirancang untuk menetap, ia hanya lewat singgah sebentar, lalu pergi tanpa pamit. Lihatlah sejarah manusia. Qarun yang memiliki kekayaan melimpah pun akhirnya ditelan bumi. Firaun yang merasa memiliki kuasa abadi pun mati tenggelam di laut. Sebaliknya, nabi-nabi dan orang-orang saleh yang hidup sederhana justru dikenang sepanjang zaman. Mengapa? Karena kebahagiaan sejati bukanlah pada apa yang dimiliki, tapi pada siapa yang dimiliki. Jika hatimu dimiliki oleh Allah, engkau tak akan pernah miskin walau dunia menjauh. Tapi jika hatimu dimiliki oleh dunia, engkau akan tetap miskin walau seluruh dunia di tanganmu. Dunia tidak akan pernah cukup karena ia memang fana. Ia terus berubah, terus berputar. Hari ini engkau dipuji, besok mungkin dicaci. Hari ini engkau di atas, esok bisa di bawah. Dunia tidak bisa dijadikan sandaran sebab ia seperti ombak, bergerak tanpa arah yang pasti. Maka mereka yang menggantungkan hatinya pada dunia akan terus goyah, terseret gelombang tanpa tahu kapan harus berhenti. Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat ini bukan sekadar peringatan tapi juga penawar. Allah ingin kita sadar bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan tempat persinggahan. Kita boleh menikmatinya, tapi jangan pernah menetap di dalamnya. Karena itu, jangan biarkan hatimu menjadi budak dari apa yang sementara. Dunia tidak akan pernah cukup sebab ia bukan sumber ketenangan. Ia hanya jalan yang mengantarmu kepada sumber sejati, Allah. Dan ketika engkau menyadari hal ini, hatimu akan mulai ringan.
engkau akan berhenti berlari mengejar fata morgana dan mulai melangkah tenang menuju cahaya yang hakiki. Dunia tak akan lagi tampak begitu penting, sebab engkau telah menemukan sesuatu yang lebih tinggi. Ketenangan yang tidak bisa dibeli, hanya bisa diberi oleh Allah kepada mereka yang hatinya berpaling dari dunia. Saat dunia dikejar, hati menjadi lelah. Ada satu jenis lelah yang tidak bisa diobati dengan tidur panjang atau liburan mahal, yaitu lelah karena terus mengejar dunia yang tidak pernah berhenti berlari. Dunia itu seperti fata morgana di padang pasir. Dari jauh tampak menyegarkan, tapi ketika kau sampai, ternyata hanyalah ilusi kosong yang membuatmu semakin haus. Banyak orang hidup dengan keyakinan keliru bahwa kebahagiaan akan datang setelah sesuatu tercapai. Nanti aku akan tenang kalau sudah kaya. Aku akan bahagia kalau sudah punya rumah dan mobil. Aku akan puas kalau semua orang menghargai aku. Namun setelah satu demi satu tercapai, entah mengapa hati tetap terasa kosong. Lalu manusia kembali berlari, kali ini lebih cepat, lebih serakah, lebih haus. Hidup seperti ini membuat seseorang kehilangan makna. Ia terus bergerak tapi tak pernah benar-benar sampai. Ia berdoa hanya untuk dunia, bekerja hanya untuk dunia, bahkan beribadah pun berharap dunia. Hingga akhirnya dunia yang ia kejar justru menjadi beban yang menindih dadanya. Ia mulai membandingkan diri, merasa kurang, merasa kalah. Padahal yang ia lawan bukan orang lain tapi hawa nafsunya sendiri. Allah berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surat Thaha ayat 124. Inilah akibat dari hati yang terus mengejar dunia tanpa arah menuju Allah. Hidupnya terasa sempit, pikirannya resah, hatinya gelisah. Dunia yang semula ia sangka akan memberi kebahagiaan, ternyata menjeratnya dalam kelelahan yang tak berujung. Rasulullah mengajarkan keseimbangan yang indah. Beliau bekerja, berdagang, memimpin, bahkan berstrategi dalam politik, tetapi hatinya tidak pernah terpaut pada dunia. Dunia berada di tangan beliau, bukan di hatinya. Maka ketika beliau kehilangan sesuatu, hatinya tetap tenang. Dan ketika beliau diberi sesuatu, beliau tetap rendah hati. Kelelahan yang sesungguhnya bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena kita menggantungkan makna hidup pada sesuatu yang fana. Dunia tidak akan berhenti berubah, dan siapapun yang berusaha menggenggamnya akan selalu kehilangan pegangan. Maka berhentilah sejenak dari kejaran itu. Kembalilah kepada Allah. Lepaskan obsesi berlebihan untuk terlihat berhasil di mata manusia, karena yang sejati bukan tentang seberapa jauh kau berlari, tetapi ke arah mana kau berlari. Jika hatimu berlari menuju Allah, maka dunia tak akan lagi menjadi beban, melainkan sekadar titipan yang menemanimu di jalan yang benar. Ketika engkau mengejar akhirat, dunia justru datang menyusul. Ada satu keajaiban dalam hukum langit. Ketika engkau berhenti menjadikan dunia sebagai tujuan, justru dunia datang menghampirimu, bukan karena engkau memintanya, tapi karena Allah menundukkannya untukmu. Dunia adalah makhluk, dan setiap makhluk tunduk kepada perintah Rabb-Nya. Maka ketika Allah ridha padamu, dunia pun akan tunduk di bawah kakimu. Rasulullah bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, Allah akan cerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan di depan matanya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditentukan baginya. Namun barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini bukan sekadar teori tetapi kunci kehidupan. Ketika hati berorientasi pada akhirat, pada ridha Allah, pada amal saleh, pada keikhlasan, maka dunia otomatis mengikuti, karena hakikatnya dunia hanyalah bayangan amal. Semakin terang cahayamu di sisi Allah, semakin jelas pula bayangan duniamu. Lihatlah para ulama dan orang saleh terdahulu. Mereka tidak sibuk memburu kekayaan, tetapi kekayaan yang datang memburu mereka. Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, hingga Abdurrahman bin Auf, mereka tidak mencari dunia, tapi dunia yang mencari mereka karena berkah amalnya. Dunia mencintai mereka, sebab mereka mencintai Allah lebih dari apapun. Seseorang yang mengejar akhirat tidak kehilangan dunia. Ia justru memperoleh keduanya. Ia bekerja dengan niat ibadah,
lalu rezekinya dilipat gandakan. Ia menolong orang lain, lalu Allah menolongnya dalam kesempitan. Ia menundukkan pandangan dari yang haram, lalu Allah bukakan pintu keberkahan yang tak terduga. Semua terjadi bukan karena ia mengejar dunia, tapi karena ia mengejar ridha Allah. Kita sering lupa bahwa dunia hanyalah efek samping dari ketaatan. Rezeki, kehormatan, kemudahan hidup, semuanya bukan hasil dari kejaran duniawi, melainkan buah dari hati yang bersih dan amal yang tulus. Karena itu, orang yang mengejar dunia akan kehabisan tenaga, tapi orang yang mengejar akhirat justru akan dikejar oleh dunia yang membawa berkah. Ibarat bunga yang mekar di taman, lebah akan datang tanpa dipanggil. Begitulah hati yang beriman. Ketika ia menebarkan ketaatan dan keikhlasan, rezeki akan datang menghampirinya dengan izin Allah. Maka jangan sibukkan dirimu dengan memburu dunia. Sibukkan dirimu dengan memperindah amalmu. Dunia bukan tujuan, ia hanya tamu yang datang kepada siapapun yang menyiapkan hatinya dengan keimanan. Dan ketika dunia datang dengan cara itu, ia tidak lagi menjeratmu melainkan melayanimu, karena engkau telah menempatkannya di tempat yang seharusnya, di tangan bukan di hati. Ketenangan sejati saat dunia tak lagi menguasaimu. Ada satu momen dalam hidup yang menandai kedewasaan spiritual seseorang, saat ia tidak lagi goyah oleh naik turunnya dunia. Ketika kehilangan tak membuatnya panik, dan ketika mendapat banyak pun tidak membuatnya sombong. Di titik itu, ia telah menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya, bebas dari belenggu dunia. Ketenangan sejati bukan datang dari banyaknya yang kita miliki, tapi dari sedikitnya yang kita inginkan. Semakin kecil keterikatanmu pada dunia, semakin besar ruang dalam hatimu untuk Allah. Dunia ini seperti air laut, semakin diminum semakin haus. Tapi hati yang dipenuhi zikir dan syukur, seperti telaga jernih yang tak pernah kering. Ia tidak haus karena telah cukup dengan Allah. Dunia selalu ingin mengikatmu dengan rasa takut. Takut miskin, takut kehilangan, takut tidak dihargai. Tapi orang beriman menukar semua ketakutan itu dengan satu ketakutan yang menenangkan. Takut kepada Allah. Takut yang membuatnya tenang, bukan cemas. Karena ia tahu jika Allah bersamanya, apapun yang hilang bukanlah kerugian. Lihatlah bagaimana para sahabat hidup. Mereka memiliki dunia, tapi dunia tidak memiliki mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika terlalu banyak harta datang kepadanya. Ia khawatir hatinya akan condong kepada dunia. Sementara kita hari ini sering gembira berlebihan untuk hal-hal yang fana, tapi lalai dari hal-hal yang abadi. Inilah tanda bahwa dunia masih memegang kendali atas hati kita. Padahal, ketenangan itu lahir bukan ketika dunia tunduk padamu, tapi ketika hatimu tunduk kepada Allah. Begitu hatimu berserah, dunia kehilangan kuasanya. Kau bisa bekerja keras tanpa diperbudak ambisi. Kau bisa memiliki harta tanpa diperbudak keserakahan. Kau bisa hidup di tengah dunia tanpa tenggelam di dalamnya. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Inilah kunci ketenangan sejati. Dunia yang dahulu terasa sempit kini menjadi lapang, karena Allah mengisinya dengan makna. Segala yang terjadi, kehilangan, penolakan, bahkan kegagalan, tidak lagi dirasakan sebagai musibah, tapi sebagai bagian dari kasih sayang Allah untuk mendekatkanmu kepadanya. Ketika dunia tak lagi menguasaimu, engkau menjadi pemilik yang sejati. Karena dunia bisa diambil kapan saja, tapi ketenangan tidak bisa dicuri. Ia adalah milik hati yang pasrah, hati yang yakin, hati yang sudah berhenti mengejar dunia dan memilih dikejar oleh cinta Allah. Dan pada akhirnya, mereka yang paling damai bukanlah yang memiliki segalanya, tapi yang merasa cukup dengan Allah saja. Karena di sanalah letak kemerdekaan yang hakiki, saat dunia tak lagi menguasaimu, sebab hatimu telah dimiliki oleh pencipta dunia. Dunia akan mengejarmu saat hatimu tenang. Berhentilah berlari di jalan yang membuatmu semakin jauh dari dirimu sendiri. Dunia tidak perlu dikejar, karena ia bukan tujuanmu. Ia hanyalah kendaraan yang mengantarmu menuju akhirat. Saat hatimu terpaut pada Allah, engkau tak perlu berteriak memanggil dunia. Ia akan datang sendiri tunduk pada perintah Rabb yang kau cintai.
Ketenangan sejati bukan milik mereka yang kaya harta, tapi milik mereka yang kaya hati. Orang yang mengejar dunia akan selalu gelisah, karena dunia tidak punya ujung. Tapi orang yang mengejar Allah akan selalu damai, karena Allah adalah tujuan yang kekal. Jika engkau merasa lelah, mungkin bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena hatimu terlalu terikat pada dunia. Lepaskan sedikit demi sedikit. Gantilah ambisimu dengan niat ibadah. Gantilah kejaranmu dengan keikhlasan. Gantilah keresahanmu dengan doa. Niscaya apapun yang engkau butuhkan akan datang, tepat waktu, dengan cara yang tak disangka. Ingatlah, dunia ini akan pergi tapi amalmu akan tinggal. Dunia akan pudar tapi cinta Allah akan abadi. Maka jadikan setiap langkahmu bukan sekadar untuk hidup, tapi untuk berarti. Berhenti mengejar dunia bukan berarti menyerah, melainkan menemukan arah, dan ketika hatimu sudah tenang bersama Allah, saat itulah dunia akan berbalik arah. Ia akan mengejarmu, melayanimu, bahkan tunduk di bawah langkahmu. Karena Allah telah menjanjikan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka tenangkan hatimu, jangan kejar dunia. Kejarlah Allah dan lihatlah bagaimana dunia akan berlari mengejarmu.